Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah syafaat, apa yang terjadi? Setelah syafaat, ardul a'mal. Allah akan memperlihatkan amalan kita, ikhwan. Liyurau a'malahum. Allah akan perlihatkan amalan kita. Makanya ada hadis yang mengatakan, nanti pada hari kiamat akan didatangkan manusia membawa pahala sebesar Bukit Tihamah. Coba bayangkan, Bukit Tihamah itu besar. Ya, lebih besar daripada Uhud, cuman lebih kecil daripada Uhud. Cuman kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada orang bawa pahala sebesar Bukit Tihamah. Diperlihatkan amalannya besar sekali. Tiba-tiba kemudian amalan itu dihilangkan. Gara-gara apa? Karena orang itu suka bermaksiat sendirian. Dia bermaksiat sendirian. Kok bisa maksiat sendirian? Nah, inilah ini alat maksiat sendirian. Nah, ini alat maksiat sendirian. Cukup saya dan handphone saja. Itu maksiat sendirian, dalam kamar sendirian, nyumpet apa antum ya? Entah lagi nyebar hoax di situ, copy paste hoax, ya kan? Itu apalah yang dilihat di situ. Ya. Waktunya sholat masjid aja situ kan. Ini maksiat sendirian. Nanti ada orang pada hari kiamat pahalanya sebesar Gunung Tihamah. Rupanya setelah diperlihatkan itu saja, tiba-tiba dihilangkan. Kemudian ditanya kenapa dihilangkan? Itulah akibat maksiat sendiri, kesendirian tadi. Ada juga orang yang datangkan, masya Allah, di dunia ahli sedekah. Ahli sedekah. Ada masjid perlu bangunan disumbang dia, ada madrasah perlu uang disumbang dia, ada fakir miskin butuh biaya disumbang dia. Tidak ada tempat kecuali sumbang dia. Dipanggil oleh Allah, diperlihatkan amalan dia di dunia, dibuat layar tancap, seolah-olah dia diingatkan, tuh kamu tuh waktu di dunia itu, tuh kamu bawa uang ke masjid ini, kau bawa uang ke masjid itu, kau bawa uang ke panti asuhan ini. Diperlihatkan amalannya di dunia. Kemudian Allah mengatakan, betul itu kamu tuh yang jalan ke sana kemari? Oh iya, dengan bangganya. Itu saya, wahai Rabb. Ya. Kemudian Allah mengatakan, untuk apa kau amalkan itu? Maka dia mengatakan, saya bersedekah untukmu ya Rabb. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Kadzabta, dusta kamu. Engkau bersedekah itu supaya engkau dianggap dermawan, engkau bersedekah itu supaya engkau dianggap pemurah, engkau bersedekah itu supaya dipuji manusia. Kadzabta, dusta kamu. Oh, akhirnya malaikat bawa ini seret di neraka. Didatangkan lagi para mujahidin, kemudian diperlihatkan bagaimana saat jihad dia banyak membunuh musuh, akhirnya dia mati syahid. Diperlihatkan sama Allah itu, betul kamu itu? Oh iya, itu saya, wahai Rabb. Apa yang melakukan? Ustushhidu fik, aku mati syahid karenamu ya Rabb. Kata Allah, kadzabta, dusta. Dusta itu bukan. Kau ini perang hanya supaya orang menganggap kau pahlawan saja, kau pemberani supaya dikenang orang. Tidak. Kadzabta, dusta kamu. Seret, masukkan dia ke neraka. Didatangkan lagi orang pakar Quran, alim bil Quran. Sehari-harinya dia baca Quran, dia ajarkan Al-Quran, dia baca Quran, dia tegak kepada Allah dengan Al-Quran. Diperlihatkan, betul kamu itu yang semalaman salat dengan membaca Al-Quran? Oh iya, itu saya, wahai Rabb, katanya. Untuk apa kau lakukan? Oh, qara'tu fikal Quran, aku baca Quran untukmu ya Rabb. Kadzabta, dusta. Dusta kamu. Kamu membaca Quran itu supaya manusia menganggap kau qari, ahli pakar Quran, hebat dalam Quran, dan begitu seterusnya. Kadzabta, dusta kamu. Seret ke neraka. Jadi ada orang-orang yang diperlihatkan amalannya, itu disebut ardul a'mal namanya. Baru setelah ardul a'mal masuk pada perkara hisab. Ikhwan, hisab ini mencakup pertama orang kafir, kedua orang munafik, ketiga orang yang beriman. Adapun orang kafir ada yang mengatakan tidak dihisab. Apa yang mau dihisab? Amalannya sudah lebur-lebur. Makanya Allah mengatakan a'maluhum karamadin istaddat bihi, amal mereka sudah habis, ludas di dunia saja nggak diterima. Lalu apa yang mau dihisab? Ada yang berpendapat tidak akan dihisab orang kafir, langsung ke jahanam.
Tapi ada yang mengatakan tetap dihisab, hanya sekedar formalitas untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang munafik lebih jahat dibandingkan orang kafir. Maksudnya munafik i'tiqad ya, bukan munafik amal. Apa bedanya munafik i'tiqad dengan amal? Kalau munafik i'tiqad itu zahirnya Islam, hatinya kafir. Jadi dia masuk Islam dengan badannya, keluar dari Islam dengan hatinya. Tapi kalau munafik amal ini masih muslim, dia hanya meniru sifat munafik. Kalau ngomong dusta, kalau janji khianat, itu munafik amal namanya. Beda ya. Dia tidak dikeluarkan dari Islam. Jadi munafik yang dikeluarkan dari Islam itu yang mendohirkan Islam, menyembunyikan kekufuran, seperti orang-orang orientalis dan begitu seterusnya ya. Karena ada orang-orang misionaris yang ingin memurtadkan kaum muslimin, pura-pura masuk Islam gitu ya. Adapun hisabnya orang-orang mukmin ada dua. Ada yang disebut dengan hisaban yasira, mudah hisabnya. Ada yang disebut dengan hisaban asira, sulit hisabnya. Apa bedanya? Kata Nabi SAW, hisab yang mudah itu, orang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala semua apa yang dilakukan dia di dunia, tetapi dia tidak diwajibkan untuk menjawab, hanya mengiyahkan saja. Betul kamu zina? Iya. Betul kamu rampok? Iya. Betul kamu ini? Iya. Betul kamu itu? Iya. Betul kamu sholat? Iya. Betul kamu puasa? Ya, gitu saja ya. Habis itu Allah tutupi aibnya dan Allah ampuni dosanya. Itu hisab yasir, mudah. Tapi hisabnya ada yang sulit. Bagaimana caranya? Ketika dia tanya soal amalannya, dia bantah. Dia membantah Allah. Kamu juri? Enggak. Itu bantah namanya. Korupsi? Enggak. Jadi sehingga harus datangkan saksi. Kata Nabi SAW, manukisha udzib. Siapa yang ketika dihisab ada bantah-bantahan, maka akan diazab orang ini ya. Itulah yang disebut hisaban asir, hisab yang sulit. Kalau dia sampai bantah-bantahan, berarti dia mendapatkan hisab yang sulit. Tapi kalau tidak ada bantah-bantahan, dia hanya sekedar ikrar, menetapkan apa yang ia lakukan saja, habis itu Allah tutup dan Allah ampuni, berarti dia mudah hisabnya ya. Itulah yang disebut dengan hisab mudah dan hisab sulit. Lah setelah kemudian manusia dihisab, baru terjadi tatayurus suhuf. Suhuf diterbangkan, disuruh kita mengambil catatan kita masing-masing. Orang-orang yang beriman dengan bangganya dia ngambil dengan tangan kanannya. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, "Iqra kitabak," lihat bukuku, baca katanya. Dia sudah tahu isinya apa. Tetapi orang-orang kafir, dia ambil dengan tangan kirinya dan dia mengatakan, "Duhai kiranya aku tidak pernah punya catatan seperti ini." Datang orang munafik, diambil lagi dari belakang punggung dengan tangan kirinya lagi ya. Baru setelah itu terjadi mizan, timbangan. Apa yang ditimbang? Badannya, amalannya, dan catatan yang dibawanya. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Kalau berat timbangan kebaikannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Faman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi yang kemudian khaffat, ringan kebaikannya, berat pula keburukannya, maka dia masuk ke neraka hawiyah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru setelah proses mizan, timbangan, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datangkan apa? Jahannam. Allah mengatakan waji'a bi jahannam. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahannam. Waji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan. Ketika jahannam dihadirkan, barulah ingat manusia, kenapalah di dunia saya seperti ini, seperti itu. Kemudian malaikat akan datang bersaf-saf, wal malaku saffan saffa. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang.
dan akan mengajak bicara satu persatu hamba-hambanya. Ada yang diajak bicara, ada yang tidak diajak bicara, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi ya. Baru setelah itu titian dibentangkan, jisrun mamdudun fawqa jahannam. Jadi akan diletakkan semacam jisr. Jisr itu jembatan ya. Yang Nabi SAW katakan tentang masalah jembatan ini, kalau boleh saya ringkas, jembatan ini amat sangat licin. Jembatan ini menggelincirkan. Jembatan ini memiliki besi pengait yang sangat besar. Jembatan ini mudah terpeleset karena bukan lurus tetapi berbelok-belok dan bergerak. Jembatan ini lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang ya. Jembatan ini akan membelah telapak kaki manusia, sehingga tidak semua orang selamat dari titian ini. Lah ketika jembatan ini dibentangkan, kemudian Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Allah langsung masukkan orang kafir, tidak pernah masuk titian orang kafir itu, langsung dimasukkan ke dalam jahanam, sehingga yang tersisa cuma dua, mukmin dan kafir. Lalu Allah berikan cahaya untuk modal melewati titian itu. Ada yang seperti kilat atau di ujung saja, ada yang seperti kuda balap atau di ujung saja, ada yang seperti pelari kencang atau di ujung saja, ada yang jalan, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun, begitu seterusnya. Karena ada kalalib di situ, ada kait mengait ya, yang ujungnya seperti duri dan akan menghantam siapa saja. Kemudian kalau sudah terlempar dari jisr itu, dari titian itu, maka akan sampai di dasar jahanam itu setelah 70 tahun. Karena Rasul yang mengatakan ketika ada suara dor gitu kan, Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, tahu nggak kamu suara apa itu? Sahabat nggak tahu. Itulah batu yang dilempar dari atas titian setelah 70 tahun baru sampai sekarang dasarnya, katanya. Naudzubillah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah kemudian mereka bisa menyeberangi titian, ada yang berhasil, ada yang tidak. Sampai di sini lelahnya? Tidak, masih lelah lagi. Ada namanya kontor. Kontor itu tempat kisos. Ingat, kontor itu hanya bagi orang yang beriman saja. Tapi kalau kisosnya antar orang kafir atau orang mukmin mendolimi orang kafir atau orang kafir mendolimi orang yang beriman, itu sebelum titian. Karena orang kafir tidak mungkin naik ke titian. Jadi kalau ada orang Islam mendolimi orang kafir, terjadi kisos di sini. Kalau ada orang kafir mendolimi orang kafir, terjadi kisos di sini. Termasuk juga binatang akan dikisos. Sampai Rasul mengatakan binatang yang bertanduk dengan binatang yang tidak bertanduk, yang ketika di dunia ditanduk-tanduk sama binatang yang bertanduk, akan didatangkan tuh, dicabut tanduknya, kemudian diletakkan ke yang tidak bertanduk. Allah mengatakan tanduklah dia sebanyak dia menanduk kamu di dunia. Disaksikan oleh manusia itu kisos kepada binatang itu, semua akan dikisos ya. Yang buaya makan kambing gitu ya, kemudian harimau makan kancil, semua akan terjadi kisos. Tapi selesai kisos, selesai hisab, apa kata Allah? Kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka binatang-binatang itu semua jadi tanah. Orang-orang kafir menyaksikannya, tiba-tiba mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah seperti binatang itu, kata. Mungkin tidak, mustahil ya. Lah ini kalau kisosnya di sebelum titian ini bagi orang-orang kafir, sementara kisosnya orang-orang yang beriman setelah titian. Inilah yang dikenal dalam hadis Nabi SAW sebagai hadis muflis namanya. Hadis orang bangkrut. Kata Nabi, atadruna mal muflis hadil ummah, tahu nggak kamu orang bangkrut di antara umatku ini? Sahabat ya polos saja, orang bangkrut ya orang gulung tikar, usahanya kolab, nggak punya dinar, nggak punya dirham. Oh, itulah orang bangkrut, katanya. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut itulah orang yang datang dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala-pahala lain-lainnya. Di satu waktu dia pernah mendolimi si fulan, mencaci maki,
memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan, mengambil harta si fulan, dan begitu seterusnya. Di sini terjadi antara barter pahala dan dosa. Jangan ke situ dulu kamu, sini. Dulu kau memukul saya. Mana pahalamu? Diambil pahalanya. Mau pergi lagi ke pintu surga, tunggu dulu. Dulu kamu mencaci maki saya. Sini pahalamu. Berangkat lagi, tunggu dulu. Dulu kau yang menginjak kaki saya. Tunggu dulu. Akhirnya banyak orang yang minta pahala dia, habis pula pahalanya. Ketika habis pahalanya, masih ada juga, ingat gak? Dulu kau yang ambil uang saya. Sini pahalanya. Saya tak ada pahala. Tak apa kau tak ada pahala, aku punya dosa, nih dosaku ambil. Gitu kan? Datang lagi, dulu kau pernah menzalimi saya, mana pahalamu? Tidak punya, nggak apa-apa, nih dosaku ambil. Bayangkan coba. Makanya Rasul mengatakan orang ini disebut orang bangkrut. Kalau ibarat pedagang itu modal habis, hutang pula numpuk. Orang ini habis pahalanya diberikan orang, dosa pula ditanggung dia, itu maksudnya ya. Makanya disebut bangkrut orang ini. Kalau masih tersisa pahalanya, ada kesempatan masuk surga. Kalau tidak, dicemplungi lagi ke neraka. Di sini terjadi kisos, ikhwan, antar orang yang beriman. Bahkan yang mengeri adalah kisosnya pembunuhan. Karena awal yang pertama dihisab oleh Allah itu, kalau hak manusia adalah masalah darah, dan itu ketika proses hisab itu, yang pertama kali hak manusia adalah darah. Tapi kalau hak Allah, sholat. Yang pertama dihisab kalau hak Allah adalah sholat. Tapi kalau hak hamba, masalah darah. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, orang-orang yang dibunuh itu akan membawa kepala, tangan kirinya diambil kepalanya. Jadi dia berjalan tanpa kepala. Walaupun ketika di dunia dibunuhnya bukan dipenggal kepalanya, mungkin diracun, mungkin dicekik, mungkin diapa gitu ya, mati. Tapi nanti pada hari kiamat orang-orang yang dibunuh tanpa kepala berjalan menghadap Allah, dan tangan kirinya membawa kepalanya sambil bercucuran darah di lehernya. Kemudian tangan kanannya membawa pembunuhnya dihadapkan kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuh? Tanya, ya. Karena pembunuhan itu kan sebagaimana sabda Rasul nanti di akhir zaman, al-qatil la yadri fi ma qatal wal maqtulu la yadri fi ma qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa saya bisa dibunuh. Karena dalam Islam itu aturan bunuh membunuh sudah ada, qisas, atau dia berzina dan sudah menikah, atau karena dia murtad, dijelaskan begitu ya. Tapi gara-gara rebutan parkir bunuh-bunuhan, gara-gara waris bunuh-bunuhan, gara-gara masalah sedikit utang piutang bunuh-bunuhan, ini akan terjadi kisos. Dan kisos ini akan diulang. Walaupun di dunia kisos ini berlaku, tetap akan diulang. Karena yang namanya kisos itu belum memuaskan sebuah keadilan, walaupun sesuai dengan syariat Islam. Apalagi tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang sesuai dengan syariat Islam saja tidak memenuhi keadilan. Contoh, si A membunuh si B, yang satu preman, yang si B ini orang soleh. Si B ini dia penopang keluarganya, yang satu ini preman. Dibunuhlah orang baik ini. Kemudian datang ke mahkamah Islam, diponis kisos, dibunuh premannya. Akhirnya sama-sama mati kan. Tapi bagi keluarga belum ada keadilan. Ini yang mati orang baik, ya. Ketika dia sudah meninggal, akhirnya terputuslah nafkah ke keluarganya. Ini yang preman dibunuh lagi, yang keluarganya aja nggak suka dia preman, biarkannya dia mati kan. Jadi belum memenuhi keadilan kan hati kita ini. Maka di akhirat diulang lagi supaya memenuhi keadilan. Makanya ketika masuk surga, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi marah, ya, tidak ada lagi dendam kesumat. Betul
betul-betul dihilangkan dalam hatinya, karena sudah ada kisah 2 kali kan, ingin menghilangkan dendam kesumatnya. Ketika masuk surga semua jadi satu hati ya. Jadi terjadi kisah tuh, kembali ke kontora. Setelah kontora itulah adalah pintu-pintu surga. Disitulah manusia berjubel di pintu-pintu surga. Kata Rasul, sayati alaikum zaman kadidu minaz ziham, akan datang waktunya manusia berdesak-desakan di pintu surga. Tidak ada yang bisa membuka pintu surga. Sampai pun Adam tidak bisa buka pintu surga kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ana awal man aftatihu babal jannah. Saya orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ketika Rasul buka pintu surga, tiba-tiba ada wanita mau mendahului masuk ke dalam surga ya. Ada perempuan lari mau mendahului Nabi masuk surga. Kata Rasul, tunggu dulu, siapa kamu? Maka wanita dia mengatakan, saya wanita yang merawat banyak anak yatim ya. Dari sini kata para, lihat bagaimana para pengkafil yatim berdua sama masuk ke dalam surga. Itulah yang dinamakan ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Aku dan para perawat anak yatim itu seperti ini di surga, kata Nabi. Ya kan? Tetapi yang jelas bahwa di sini Rasul yang pertama kali masuk surga ya bukan wanita ini. Cuma dia mau bersama Nabi, mau mendahului Nabi, cuma di stop kan itu ya. Bagaimanapun yang pertama membuka pintu surga Rasul, yang pertama masuk ke dalam surga pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kehidupan di surga tentu kehidupan yang luar biasa, karena bagaimanapun Rasul yang mengatakan a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, gitu ya. Aku siapkan di surga itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Subhanallah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, surga itu bertingkat-tingkat. Ada sebuah hadis ketika menjelaskan tentang keutamaan qari'ul Quran, para penghafal Quran atau para penggemar membaca Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di surga nih. Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Rasul menjelaskan nanti di surga Allah akan memerintahkan para penghafal Quran atau orang-orang yang gemar membaca Quran, bacalah. Subhanallah, Quran ini bukan hanya dibaca di dunia, di surga pun dibaca ya. Bacalah, naiklah. Karena nanti ahli surga itu akan diberikan rop-rop sayap di belakangnya untuk naik ke tingkatan-tingkatan di atas. Naiklah, terbanglah ya. Dan pelankan bacaanmu, tartilkan bacaanmu. Sebagaimana kau di dunia mentartilkan bacaan Quran, di surga pun kau tartilkan. Nanti akhir kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia, kata Nabi. Kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika memberikan catatan kepada hadis ini, bahwa tingkatan di surga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran itu? 6.500 kurang lebih. Itu jumlah ayat dalam Quran itu 6.500 kurang lebih. Artinya tingkatan di surga itu ya segitulah jumlahnya, 6.500 kurang lebih. Yang 100 tingkatan disediakan oleh Allah untuk para mujahidin fisabilillah, lebihnya sesuai dengan amalannya. Berarti di sini menunjukkan bahwa surga itu banyak, 650 lebih, 6.500 tingkatan lebih. Sementara satu surga itu luasnya selangit dan di sebumi, dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu perjalanan 500 tahun. Semakin tinggi surga, semakin indah tingkatannya. Karena surga itu sifatnya darajat tangga ke atas. Kalau neraka itu sifatnya darokat, tangga ke bawah makin jelek. Kalau surga ke atas makin baik, gitu maksudnya. Makanya orang naik lebih lelah dibandingkan orang terjun. Coba lu terjun, tinggal jegur aja kan. Naik, capek sampai ke atas. Makanya ke surga itu perlu tenaga, perlu lelah, perlu letih. Ke neraka tidak perlu.
Tinggal jegur aja antum ke situ, jadilah antum penduduk neraka. Nggak perlu antum beli, nggak perlu antum bayar, nggak perlu pakai uang, dan nggak perlu sekolah. Orang maksiat itu nggak perlu sekolah. Kalau ibadah itu perlu sekolah karena ada ilmunya. Sholat aja ada ilmunya. Gimana takbiratul ihram, apa yang mau dibaca? Maksiat nggak perlu sekolah, nggak perlu S2 maksiat itu. Tamat TK aja bisa maksiat. Makanya tidak lelah orang masuk neraka itu, tapi enak. Itulah makanya ikhwatu fiddin, kenapa sorga itu dibaluti dengan makari, hal-hal yang tidak suka, sementara neraka itu dibaluti oleh syahwat, hal-hal yang orang suka masuk ke situ. Ya. Lah sorga yang bertingkat-tingkat ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa? Orang-orang yang masuk ke dalam sorga sesuai dengan tingkatannya. Bahkan di sorga itu minimal satu orang itu mendapatkan 2 istana. Paling sedikit orang yang masuk sorga itu dapat 2 istana. Dapat 2 istana. Kalau seandainya di dunia antum dapat 2 rumah di Sukajadi yang paling dalam, yang paling mewah itu, wah udah senang sekali. Tapi sayang rumah di Sukajadi nggak seberapa dibandingkan rumah di surga. Cuman karena nggak kelihatan, makanya malas untuk bangun rumah di surga. Maunya di dunia saja karena nampak gitu ya. Lah jadi paling sedikit orang masuk surga itu, setiap orang mukmin masuk surga minimalnya 2 istana Allah berikan. Kenapa? 1 istana solid milik dia, 1 istana itu milik orang kafir yang masuk neraka, diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha, itulah surga yang diwariskan kepada kamu. Jadi minimalnya 2. Dan Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbihi jannatan, bagi yang takut kepada Rabbnya maka dia Allah berikan 2 surga. Tapi kita bisa lebih daripada hanya 2 istana. Bahkan setiap hari antum bisa menambah istana itu dengan mudah. Kata Rasul, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali dalam sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan antum istana di surga tanpa modal. Cukup baca qul hu 10 kali. Modal? Tidak. Modal ngomong saja. Kalau antum bangun rumah sak jelek-jelekan di kos-kosan, keluar uang pondasi, uang bata, uang batu, uang semen, uang spandek, uang keramik, macam-macam. Cukup kulhu 10 kali jadi itu istana di surga. Tapi baca kulhu aja malas, ya kan? Karena nggak nampak masalahnya. Coba kalau seandainya saya kasih rumah antum, nggak usah di Sukajadi, tiban kampung 1. Tapi kulhunya jangan 10, 5.000. Oh, langsung pada daftar itu biasanya. Siap Ustaz, 5.000 kulhu, baca kulhu. Yang penting dapat rumah. Itu di dunia ya kan. 5.000 kulhu dia baca loh. Ini tidak perlu 5.000 kulhu, 10 saja dapat loh di surga. Tidak mau baca juga. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itulah memang namanya keimanan kepada yang gaib, itu memang perlu keyakinan. Makanya kenapa dalam awal surah Al-Baqarah itu ciri orang yang bertakwa itu yang pertama kali beriman dengan gaib. Ya, yang gaib itu harus diimani. Sebab kalau tidak beriman yang gaib, ya tadi akhirnya nggak yakin dengan sorga. Bukti nggak yakin dengan sorga, Allah pilih amalan-amalan yang bisa membangunkan istana di sorga, nggak juga orang tertarik. Ada bangun masjid nih. Ya. Kan bangun istana di sorga tidak harus 1 masjid dia bangun, 1 sak semen pun jadi itu antum bangun rumah di sorga, 1 keping keramik pun jadi, 1 lonjor besi pun jadi, enggak juga nyumbang. Oke, ini modal Ustaz, saya tidak ada duit. Ya tadi ya nggak modal ya kulhu itu 10 kali, tak ada modal itu aja masih susah baca kulhu. Atau yang nggak modal lagi, sholat duha 12 rakaat, kata Rasulullah, banallahu qasran fil jannah. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah bangunkan istana di surga. Enggak juga antum sholat duha. Lalu apa lagi? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, banyak amalan-amalan enggak modal. Itulah karena kurang yakinnya kita dengan perkara gaib itu.